manusia kan 22 AA plus XY dan 22 AA plus XX. Jadi sepasang kan antara betina sama jantan. Nah kalau pada yang tadi bagaimana tumbuhan? Menjadas dari mana? Makanya saya bilang kalau misalkan Anda mendownload PPT boleh download tapi nggak 100% download dan ada hasil karya Anda dimasukkan ke dalam sana. Dan kalau Anda presentasi cuma dibacakan doang, mendingan nggak usah dipresentasikan. Ya. Ini 4 orang doang. Ya terus. Tipe X terdapat pada lalat buah. Kamu tahu nggak lalat buah Drosophila melanogaster kayak gimana? Terus, nanti aja terus. Lalat buah Drosophila melanogaster. Yang benar bacanya, bisa baca nggak? Drosophila Drosophila mana? Drosophila Malana. Benar, bacanya ulangi dari awal. Tipe XY terdapat pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Yang benar bacanya. Tipe XY terdapat pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Terdapat pada lalat buah Drosophila atau melanogaster. Drosophila atau melanogaster enggak ada. Tipe XY terdapat pada lalat buah Drosophila melanogaster. Sini ke depan sini. Mau saya gambar nggak? Sini. Diam dulu. Diam. Saya mau gambar orang. Sini cepat. Cepat. Oke. Taruh di tengah. Gak usah ditaliin. Sini dulu tengah. Ngapain lu tadi mau ini? Ada ituan atau gekeng penghapus. Terus kenapa mau ini? Iya biar gak gekeng Pak. Tapi kan konotasinya jadi berbeda ketika saya marahin dia seolah-olah kamu yang marah terhadap saya. Hah? Ya. Itu belum lebih. Benar itu. Siapa namanya? Sebelahnya Ridho. Apaan? Hapus gepeng itu. Oh. Kenapa gepeng? Gak tahu Pak. Dibuka itu. Lanjut. Oke, jadi lalat buah atau Drosophila melanogaster. Benar kan? Manusia dan semua mamalia. Lalat buah betina memiliki sepasang kromosom X, sedangkan lalat buah jantan memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Jadi beda tuh. Beda Betina apa? dan jantan. Kalau betina X berapa? Kalau jantan itu ada kromosom X dan satu kromosom Y. Berarti jadinya apa kalau jantan? Jantan XY. XY. Ya. Berapa jumlahnya? 18. Dari mana 18? Dari kromosom X dan kromosom Y. Iya dari mana? Terus, bentar. Oke, kromosom Y pada lalat buah tidak menentukan jenis kelamin, tetapi menentukan kesuburan atau fertilitas. Jenis kelamin lalat buah dapat ditentukan dengan perimbangan jumlah kromosom X. Nah, oke. Dengerin saya baik-baik. Untuk kelompok berikutnya kalau Anda masih begini, nanti saya diskualifikasi. Ya. Oke. Coba dibaca yuk. Terus, bagian siapa sekarang? Next. Ayo, indeks kelamin gimana ini? Cara menentukannya? Siapa bagian siapa ini? Nah, di sini kan ada cara menentukan indeks kelamin. Jadi ditemukannya oleh Bapak Asmaul kan namanya Parfum. Nah, itu jumlah kromosom per autosom. Jadi nanti Jumlah kromosom otosom. Kalau otosom apa? Otosom apa? autosom itu kromosom yang Kromosom seks. iya kromosom. Ya.
Bukan, gonosom, kromosom seks. Kalau autosom kromosom ke iya tubuh. Autosom kromosom tubuh. Kalau kromosom seks itu namanya gonosom atau kromosom kelamin. Apa ya Rafli? Ya terus. Udah ini dulu, yang tadi dulu maksudnya terus itu Anda jelasin ini gimana jumlah IKT itu sama dengan jumlah kromosom X dibagi jumlah autosom. Gimana coba? Jadi kalau hasilnya di 2,5 berarti kan syarat bonusnya itu berdasarkan menjadikan. Tapi kalau hasilnya itu lebih dari 1 atau lebih dari 1 atau sama dengan, maka jenis kelaminnya. Nah, tapi kalau dia di antara 0,5 sampai 1 berarti dia jenis kelaminnya intersex. Saya nanya lagi ke Anda. Tadi kromosom X itu kromosom apa? Betina. Oke, terus. Kalau yang jantan? Terus. Terus. Next itu. Nah, contoh soalnya. Kan yang pertama itu 3AASC per XA. Nah, dia kan berarti sama tuh XX banding XX jadi 2/2 1, jadi jenis kelaminnya betina. Nah, terus kalau ini kan XY berarti dia AA, XY berarti dia 1/2. Coba kamu benerin dulu tuh posisi itunya nih. Siapa yang nguap? Sono, benerin dulu tuh. Proyektor yang kamu pegangin. Nah, udah gitu pegang. Ganja aja. Ayo ulangi. Yang pertama kan relatif void kromosom 3A, XX. Nah, di sini kan perbedaannya sama kan antara A sama XX. Nah, X dan A berarti kan ada X-nya ada 2, A-nya ada 2, 2 banding 2 berarti 1. Tapi kalau 1 berarti misalnya benar. Terus yang kedua di void kromosomnya kan AA, XY. Nah, X-nya itu kan ada 1, A-nya ada 2, X banding A 1/2 0,5 berarti dia jenis kelaminnya jantan fertil. Terus ini 3AA, XO berarti kan X nya kan cuma 1, A nya ada 2, 2,5 jantan lagi. Tapi dia steril karena situ ada O nya. Terus diploid yang kromosomnya 3A nya itu ada 2, X nya ada 3 berarti kan 3/2 1,5 kan. Jadi dia betina super. Terus kalau diploid baunya kalau diploid berarti XXY 3A, XXY berarti kan X banding A-nya, X-nya ada 2, A-nya ada 3. Berarti ya kalau kita jumlahkan jadi 0,67. Jadi kalau di antara 0,5 sampai 1 berarti dia termasuk intersex, jadi gabungan antara jantan dan betina. Baunya. Terus. Selanjutnya ada di XO terdapat. Tadi berarti nggak ada contoh soalnya yang tadi. Yang tadi contoh soalnya. Coba dah ke sebelumnya. Yang rumus tadi kan ada tuh IK. Jumlah kromosom X dibagi jumlah autosom. Contoh soalnya yang mana yang tadi kamu bahas? Coba. Jika berarti itu. Ya udahlah, terus. Cuma nggak terlalu penting terus. Ini ada tipe XO, terdapat ada beberapa serangga, itu ada belalang, kecoa, dan kutu daun. Individu yang memiliki kromosom X atau homozigot itu XX, lalu menjadi kelamin betina. Yang memiliki hanya satu kromosom X atau XO menjadi kelamin jantan. Contohnya, belalang berkromosom 22A plus XX sama dengan 24 itu betina. Kalau misalnya belalang kromosom 22A plus XO kemudian 23 itu jantan. Selanjutnya ada tipe ZW. Tipe ZW ini terdapat pada burung, ikan, dan kuku-kuku. Individu dari individu ZW itu betina, sedangkan yang kalau tipe ZZ itu jantan. Contohnya ayam berkromosom 19AA tambah ZW itu menjadi betina. Kalau ayam berkromosom 19AA tambah ZZ itu menjadi jantan. Haploid
dan diploid. Tipe haploid dan diploid terdapat pada beberapa serangga yang dapat melakukan parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa didahului pembuahan oleh sel sperma. Jadi intinya apa? Parthenogenesis. Jadi dia bisa melakukan pembuatan pada sel sperma. Ya, dia bisa melakukan pembuahan tanpa berarti tanpa perkawinan. Iya. Bisa gitu. Ya terus. Misalnya pada lebah madu, peristiwa parthenogenesis terjadi pada pembentukan lebah jantan sehingga bersifat haploid atau N yang memiliki 16 buah kromosom. Sedangkan lebah madu betina atau lebah ratu dan pekerja terbentuk hasil dari perkawinan sehingga bersifat diploid atau 2N yang memiliki 32 kromosom. Karena perbedaan tempat dan makanannya, lebah ratu yang dihasilkan bersifat fertil, sedangkan lebah pekerja bersifat steril. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin pada tipe ini tidak dipengaruhi oleh kromosom kelamin, melainkan tergantung dari sifat ploidi dari makhluknya. Selanjutnya ada pautan atau ring KG. Pautan atau ring KG adalah peristiwa bagian atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat dipisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Gen-gen tersebut berada dalam keadaan Anda berapa kali pertemuan? Bukannya kata bapak Dua. semuanya. Iya, semuanya dua. Ini baru sekali. Iya. Oh, ini baru sekali. Baru sekali. Ya, sampai mana ini? Enggak sampai Enggak ya, sekarang rencana Anda sampai mana? sampai pindah silang. Ya, terus. Gen-gen Nanti di tersebut- pindah silang ada perhitungan contoh soalnya ya. Iya, ada. Ya. Ya. Gen-gen tersebut berada dalam keadaan terpaut sehingga cenderung diturunkan bersama-sama. Lanjut ada pautan gen. Setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang yang disebut lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan inilah yang disebut pautan gen atau gen linkage. Ini adalah contoh yang mungkin yang terpaut sama gen yang tidak paut. Ini kalau yang pautan gen ini di sini kan ada gen dia ada gen 1, gen 2, jadi dalam satu gen itu ada 2 gen. Kalau yang nggak paut dia cuma 1 di sini. Selanjutnya ada pautan seks. Peristiwa terdapatnya gen dalam kromosom kelamin disebut pautan seks atau seks linkage. Gen-gennya disebut gen terpaut seks atau seks linkagenes. Oleh karena kromosom X lebih panjang dari kromosom Y, sehingga gen yang terpaut kromosom X lebih banyak daripada gen terpaut kromosom Y. Nah, contohnya sini adalah kasus pautan pada tanaman narcis. Misalnya kita melakukan kesilaman antara tanaman narcis bunga ungu, pohon lonjong, itu P besar, L besar dengan tanaman narcis bunga merah, polen bulat, P kecil, L kecil. Sedangkan kan kita nanti dulu parental pertamanya kan. Nah, parental pertamanya itu ada sini P besar. Kan di sini parental pertamanya kan tadi yang ungu lonjong P besar, L besar. Kita silangkan dengan P kecil, L kecil. Dapatlah genotipnya kan di sini berarti P besar, L besar. Kalau di sini P kecil, L kecil. Nah, berarti pas kita pertamanya adalah P besar, P kecil, L besar, L kecil. Berarti menghasilkan karena di sini yang dominannya kan P besar, L besar, maka ungu lonjong. Terus jika dilakukan persilangan antar sesama yang satu yang P besar, L besar, kecil, maka akan terjadi P besar, P kecil, L besar, L kecil disilangkan dengan P besar, P kecil, L besar, L kecil. Maka genotip yang pertama terjadinya yang pertama ada P besar, L besar, P besar, L kecil, P kecil, L besar, P besar, L kecil.